Yang mana Nathan kalau kita ngomong dari segi escape skillnya ya, dia minim banget di sini Om Wawa. Wah, hampir mendekati tidak ada ya. Ada, tapi Iya, hampir betul. mendekati tidak ada. Jadi itu resiko ketika menggunakan Nathan, tapi kita tahu sekali dia choose dengan super position, itu damage-nya gede banget. Oke, dan kalian sudah muncul juga ada X-Borg. Jadi di sini Thalia, X-Borg-nya bisa jadi jungler. Dan satu lagi, Brans yang bermain, bukan battle. Wow. Kemenangan kali ini dan langsung aja kita terbang ke Land of Dawn di game kita yang ketiga. Langsung ramai di kolom komentar bagi kalian pendukung Aura Fire atau bagi pendukung Bigetron Alpha. Tapi sebelum Langsung back to the game untuk kali ini di match yang pertama di game yang ketiga dari tim Bigetron Alpha versus Aura Fire, dan masih ditemani oleh Ranger Mas, Thalia dan juga Opung Wawa. Meanwhile, kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha seperti Rainbow yang menggunakan satu buah Benedetta di arah mid lane, bakal coba mendapatkan first spot oleh seorang Godiva dan execute di trail. First spot didapatkan di arah mid lane dan bakal mencoba untuk melakukan minion terlebih dahulu Thalia. Yap, dan ini dia dari seorang Rainbow harus kembali recall karena dia posisinya cukup sekarat. Memang Benedetta mobilitasnya tinggi, tapi di early game kayak gini nggak mau mengambil resiko dengan 1 poin lagi. Sementara dari Facehugger mencoba untuk nge-clearing minion aja di area mid lane, mencoba untuk diganggu Variety, bandel banget mencoba untuk mengamankan orange buff-nya. Tapi langsung dipukul mundur dari teman-teman Bigetron Alpha. Begitu pula Godiva menerima damage yang cukup sakit, dia harus mencoba untuk menggocek, tapi dikejar oleh 2 pemain dari Bigetron. Apakah akan selamatkan Aura? Godiva nampaknya bakal sekarat banget, mencoba untuk bersembunyi di area bush, tapi gak bisa kemana-mana, langsung menjadi instant pick off di area top lane Ranger Mas. Yes, terlalu berburu-buru karena di sini belum ada rock wave, masih di menit yang pertama dan bahkan masih level 2. Di arah bottom lane Keira bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ripo dengan seorang Balmonnya. Dan ini jujur aja, win condition di arah bottom lane ini lebih ke arah seorang Keira. Kenapa? Karena Balmon bakal punya dapetin life steal yang cukup banyak dari minion-minion. Sedangkan Godiva lagi-lagi dipaksa untuk berhenti roaming, dipaksa pertukaran rotasi playernya, didinai oleh seorang Rainbow. Rainbow kali ini gak mau ngasih nafas seperti di game yang kedua dan di game yang pertama. Meanwhile, Bigetron Alpha sudah mendapatkan 5.800 gold. Dengan kali ini bakal lebih untung dengan adanya CCTV by Living by Mandiri yang udah dicolek oleh seorang Brand. Dari bottom lane, Dreams coba untuk cover Variety, hampir saja terkena tapi tak ada purple buff. Bakal coba untuk mencari apakah satu bar retribusi bakal coba didapatkan, dan satu retribusi diamankan oleh seorang Brand. Cukup baik, Variety nggak boleh pulang, mau jadi kaya, dapat sampai dikeluarkan cover dari seorang Facehugger, memporak-porandakan pasukan dari Bigetron Alpha dan gak jadi ngejar ke arah seorang Variety Thalia. Yes, gak jadi ngejar ke arah seorang Variety, nggak mau terlalu overcommit. Sedangkan di area bottom lane kita bisa melihat bagaimana Ripo nampaknya mencoba untuk di setup ganking bersama ada Godiva dan juga Kiera. Langsung di clear aja laningnya dengan ada satu buah Cyclone Square, putar-putar terus, dan Godiva nampaknya mundur melihat tidak ada kesempatan untuk nge-ganking di area bottom lane untuk seorang Ripo di sini Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Meanwhile, dari seorang Variety masih coba untuk farming terlebih dahulu. Langsung ada satu Rainbow mencoba mendekati seorang Facehugger. Facehugger pun takut, langsung menggunakan Fairy, burung-burung lucu kecil ini langsung bergerak di arah mid lane. Dan para pemain dari tim Aura Fire harus berhati-hati, lihat rotasi menuju ke arah top lane. Dreams sudah menunjukkan mukanya. Apakah ada Blind Dragon Farm bakal dikeluarkan menuju ke arah tengah Kabuki, dan terlalu panik. Blind Dragon Farm dikeluarkan terlalu dini. Kalau menurut aku Kabuki terlalu terburu-buru karena bisa saja tadi Kabuki menahan karena dia masih punya Petrify. Siapapun yang masuk masih bisa Petrify, tapi Alex coba ada blow di arah mid lane, tidak mendapatkan apapun. Opung Wawa, what happened? Apa yang terjadi sekali ini? Wow ya, dari Bigetron Alpha positioning dari Brans ini luar biasa banget ya. Sebagai Nathan dia sangat percaya diri karena dia akan di cover oleh teman-teman yang lain. Jadi gue bisa bilang bahwa lihat nih, Brans dengan Nathan-nya dia pede banget untuk ngejar. Padahal Nathan kita tahu banget untuk escape mekanismenya itu hampir mendekati tidak ada gitu loh, kecuali dari entropinya, dan itu pun dashnya tipis banget karena dari bayangannya sendiri. Tapi tadi kita lihat Iron Rage gak ada yang lihat, tiba-tiba Dreams tepok tembok ya guys ya. Meanwhile, menuju ke arah 9 detik di arah bottom lane. Turtle yang takut air ini akan didapatkan oleh siapa? Tapi Godiva udah men-setup, udah ada Rough Wave. Godiva bakal coba dibakar begitu saja. Lihat, airnya kali ini bakal menguap, dibakar oleh api asmara dan Rough Wave untuk menyelamatkan harinya. Gak akan ada yang inisiasi ke arah Turtle. Keira masuk, Keira bakal menyetorkan nyawa. Sedangkan lihat Keira kali ini memberikan vision
karena di arah top lane Variety mencoba mencuri satu buah orange buff yang dimiliki oleh seorang Variety dan bahkan diamankan satu buah buff punya seorang Prats. Coba kabur ke arah belakang, tapi purple buff-nya bakal coba di zoning out. Dreams is coming. Prince Poise menyelamatkan hati dari Variety, tapi Rainbow yang bukan lagi. Dreams di depan sana, terus dikeluarkan dan ternyata Blade Dagger Farm di saat yang tepat dari seorang Kabuki menyelamatkan harinya di menit yang kelima, Thalia. Blood Dragon-nya on point banget di timing yang pas dan otomatis itu bisa menyelamatkan satu buah nyawa dari seorang Kabuki. Tapi tunggu dulu, di area mid lane nampaknya akan terjadi ganking kah? Enggak, karena dari seorang Kufra Dreams-nya mundur. Tidak ada setup karena seorang Facehugger, tidak ada Revenge maupun Tyrant Rage. Tapi di sisi lain Godiva selaku Kadita sebagai roamer di sini mencoba untuk melakukan face check karena teman-teman dari Bigetron sudah diketahui keberadaannya menunggu aja di area bush. Tapi tarik ulur lagi. Sedangkan Last Insanity yang pecah di area bottom lane. Ripo gak terkena siapapun, Ranger Mas. Yes. Dan bahkan di area bottom lane kali ini lihat Keira mencoba melakukan cutting dan udah coba dibalik. Ada Rainbow dan juga seorang Ripo yang membantu di arah bottom lane. Variety masih mau lebih, Matt menjadi pilihan. Esmeralda terlalu keras sepertinya untuk coba ditumbangi di arah top lane. Pergerakan dari Aura Fire sepertinya agak sedikit terhentikan, tapi mereka berhasil mendapatkan turret pertama mereka. Dan ini adalah turret pertama yang bukan didapatkan oleh Bigetron, melainkan dari Aura Fire. Posisi seperti ini, bakal Tyrant Rage tentu saja Matt akan mencoba untuk kabur, tapi dia selalu sakit bahkan execute menyelamatkan larinya. Tersunat begitu saja, Godiva bakal coba ditumbangi, tapi Rafael mencoba menyelamatkan dari Godiva masih mau lebih. Praska boleh pula, dan ternyata Putri Tuyul dan Ratu Pantai Selatan kali ini harus ditumbangkan di arah mid lane, Thalia. Yes, dua pemain dari Aura Fire tumbang dan bahkan ini sebentar lagi kita memasuki menit ke-7. Belum ada satu poin pick off pun datang dari Aura Fire. Bigetron Alpha di game yang ketiga mereka benar-benar gak ingin memberikan kesempatan bagi Aura Fire untuk mendominasi. Dari segi objektif mereka unggul, dari segi network di leading bahkan. Dan kali ini nampaknya Bigetron bakal mengamankan Lord Turtle, maksudnya tanpa adanya terjadi kontes di sini, Ranger Mas. Ya, betul sekali. Tapi dari bottom lane, lihat 3 orang udah stand by posisi ultimate telah dibuka begitu saja. Kabuki menuju ke arah belakang, itu bisa dikeluarkan. Ripo menjadi pilihan, tapi Kabuki dia gak kabur. Dia malah menyetorkan nyawanya. Dreams menjadi pilihan kedua. Satu dan bahkan dua hilang Kabuki. Ditukar dengan dua player dari tim Bigetron Alpha. Apalagi branchnya. Ripo masih mau lebih. Variety menuju ke arah belakang. Dicoba di swap test. Dan bahkan Volley Star dikeluarkan begitu saja. Ripo tak bisa bertahan. Immortality masih menyelamatkan harinya. Tapi Variety setidaknya memecahkan immortality dari seorang Ripo. Rainbow yang bukan pelang ibu di atas masih mendorong dengan baik. Dan Variety sepertinya akan mencoba untuk mencari. Telah mendapatkan satu buah purple buff dari tim Bigetron Alpha, Thalia. Yes, mencoba untuk mencuri satu buah purple buff. Di sisi lain Godiva sudah memantau juga di area purple buff milik Brands. Dan ini dia bagaimana kali ini dari Kadita belum berhasil untuk mencuri satu purple buff. Sementara itu Rainbow tadi aku melihat sudah mendapatkan satu buah War X. Yang mana Benedetta dengan adanya War X movement speednya bakal kenceng banget, mobilitasnya kuat banget. Sementara Matt akankah di ganking? Enggak, karena dari Aura memilih untuk mundur, gak mau memaksakan di area bottom lane kali ini, Ranger Mas. Yes, farming lagi tapi dahulu di bottom lane. Dua player udah standby untuk menjaga sebuah pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Movement mereka tertahankan, bahkan turret 1 untuk 1 kali ini cukup adil di arah top lane. Melihat beberapa detik lagi sepertinya Brand seharusnya udah selesai untuk melakukan farmingannya dan standby untuk menuju ke arah Turtle setelah buff yang terakhir. Tapi melihat item ini bakal dibacakan oleh Om Wawa. Silakan Om Wawa. Ya, untuk Balmonnya sendiri masih defense ya, dan akan sangat mengandalkan untuk War X, tapi at least sudah ada Domi Ice di sana. Dan lihat dari branch-nya, Hunter Strike sudah ada Blade of Despair. Jenis One bisa menjadi next item untuk Nathan setelah ini. Adanya Arcane juga akan memudahkan untuk Magical Penetration ke arah dari lawannya sendiri. Jadi untuk Bigetron Alpha, untuk damage wise, ini sudah sangat cukup sekali bagi Nathan. Dan positioning sangat penting untuk branch-nya. Dan lihat itu dia yang terjadi, ternyata kalau sampai gagal, langsung difokus. Nathan bakal ditumpangi begitu saja. Lihat Kabuki bercakap soal Ripo udah gak punya immortality, tapi lihat di belakang sana Variety masuk beli karena suara Dreams kali ini masih bisa bermimpi dengan indah, tapi Variety gak boleh. India pula, Keira is coming dan coba ditebin turretnya, tapi ternyata itu hanya buang-buang waktu. Sedangkan di arah bottom lane seorang Rainbow mencoba untuk mendapatkan satu buah turret. Alexa Vanderplow telah dikeluarkan. Kabuki pun sepertinya tidak bisa mengganggu pergerakan seorang Rainbow. Masih mau lebih, Never Night dipetrify dan bahkan Rainbow pun harus kumpah
One kill di bottom lane sangat-sangat berarti untuk tim Aura Fire yang membuat Rainbow tercatat. Pergerakan yang terhentikan untuk kali ini, Thalia. Yes, dan di menit yang ke-9 kali ini Aura Fire berhasil untuk mengimbangi dari poin pick off. Perlahan-lahan namun pasti kembali untuk meliding dari tempo permainan. Mencoba untuk mengimbangi Bigetron Alpha dari segi network. Dan ini dia, akankah Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati lagi atau lebih bermain agresif? Karena mengingat sebentar lagi Lord akan hadir. Lord yang bisa dikontes mati-matian di sini antara Aura dan juga Bigetron. Mengingat ada link, hati-hati dari Variety bisa langsung dengan tempo of Blade-nya menculik keberadaan Lord. Tapi Godiva mencoba untuk dicicil aja dengan satu buah Falling Star. Cukup sekarat, tapi nampaknya Matt nggak mau terlalu overcommit karena sudah ada Kabuki dan juga Facehugger yang siap siaga untuk membantu di area mid lane kali ini, Ranger Mas. Yes, tapi dari mid lane langsung ada satu buah Feather Set dikeluarkan. Driz mencoba untuk mengeker, tapi sepertinya Kabuki mencoba untuk melakukan cutting begitu saja. Lagi-lagi Kabuki mengeluarkan satu buah Blade Dragon Fall untuk melakukan clear minion yang cukup baik kalau menurut aku. Karena apa? Karena tandanya ini bakal menjadi minion yang aman untuk arah mid lane. Sedangkan Variety di arah bottom lane berhasil melakukan satu buah raid terhadap turret. Dan bahkan Snake Time-nya, jangan lupa vote game kalian. Dan favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan skin spesial sekarang juga. Download aplikasi Snake Video untuk mendapatkan kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Let's go, kita back to the game. Di mana di arah top lane udah ada standby on position dari tim Bigetron Alpha. Lord sudah muncul, Kabuki belum punya ultimate, Godiva belum punya ultimate bersama dengan Facehugger. Kalau Bigetron Alpha memancing keributan, hanya memancing saja. Mungkin ini adalah saat yang tepat karena tidak adanya Black Dragon Form terlalu lama cooldown redaction ya. Silakan Omawa, gimana menurut Omawa? Yes, ini dari Bigetron sendiri ya. Mereka harus bisa menjaga branch-nya. Jangan sampai ke pick up. Karena cukup banyak hero-hero yang bisa langsung jump in ke bagian belakang. Ada Kabuki, masih ada Godiva juga yang bisa nge-dive in langsung. Plus masih ada Variety. Jadi harus berhati-hati banget untuk menaitannya. Karena semakin lama gamenya di drag pastinya, semakin terbuka juga opsi-opsi bagi Aura Fire untuk bisa langsung ke samping dari branch-nya. Dan Lordnya juga sudah mulai sedikit dipancing-pancing aja. Dipok-pok oleh tim Aura Fire nih, Mauji. Oke, iya, karena mereka sadar di sini Kabuki udah punya ultimate, mereka bakal siapa di depan sana. Dreams ternyata menjadi pilihan. Blade Dragon Form menuju ke arah seorang Brass, gak boleh apapun yang terjadi. Lihat Brass menjadi pilihan. Del, Baika, Sepul, Soulblade, Alex Top and Blow dikasih dan bahkan Dreams harus tumbang. 1 poin tambahkan dan pada kehilangan 2-3 dari Bigetron Alpha. Ripo menjadi pilihan terakhir, tapi ternyata Keira masih coba untuk bertahan. Keira mencoba dijemput, Kabuki hilang, tapi ternyata Kabuki lagi-lagi memberikan hadiah yang menarik. Grand prize 3 poin kill untuk tim Bigetron Alpha. Lord sangat bebas untuk kali ini. Retribution masih ditahan oleh seorang Variety, tapi ternyata Matt sepertinya bakal lebih mundur. Matt bakal retreat karena kalau Matt memaksakan, dia pasti bakal bisa ditumbangi oleh para pemain dari tim Aura Fire. Kali kita lihat. Yes, dan ini dia mencoba untuk melakukan team fight lanjutan. Sudah ada Temple of Blade ke arah belakang. Matt cukup sekarat, tapi masih bisa sustain kembali lagi dengan ada satu buah Stardust dan Variety. Nggak mau terlalu overcommit juga, dia memilih untuk mengumpulkan gold dan juga dorong wave minion di area bottom lane kali ini. Dan Lord langsung bergerak ke area top lane-nya. Akankah bisa ditahan oleh Bigetron Alpha karena terjadi team fight di area tengah. Sudah ada Falling Star Moon juga karena seorang Facehugger cukup sekarang dan langsung kembali lagi ke belakang dengan area Wings by Wings kali ini, Ranger Mas. Yes, betul banget, tapi Lord terbuka bebas secara top lane. Tidak ada satu buah Feather Stack seperti agak sedikit terhambat dari tim Bigetron Alpha. Masih bebas untuk nge-clear seorang Lordnya. Terlalu terburu-buru kalau menurut aku dari mid lane. Memaksakan keadaan untuk satu buah mid lane. Dan sepertinya harusnya Facehugger ini bisa menahan ultimate-nya. Facehugger harusnya bisa menahan Feather Stack-nya untuk di arah top lane. Powernya bakal lebih kuat karena ditambah dengan adanya Lord. Tapi it's okay, no problem. Rainbow memilih untuk clear minion terlebih dahulu, membuat Bigetron Alpha kembali sustain, kembali bernafas dengan nyaman, tentram, dan aman. Dan tentunya untuk kali ini kita bakal melihat dari segi goldnya tak terlalu jauh. Om Wawa, silakan. Yes, dan ini untuk players gold oleh Living by Mandiri Variety unggul. Hanya tepat sedikit dengan Branch, cuman yang serem dari Branch ini adalah masuk ke late game seperti apa nanti dia bisa menghindari serangan-serangan yang di-build up oleh Aura Fire. Ingat ya, kalau kita lihat spellnya juga ada 2 Petrify OG, dan itu bakal berimpact besar kalau sampai mengenai Nathan nantinya. Betul, bukan hanya itu aja Opung Wawa, tapi ternyata Dreams harus menggunakan flickernya, membuang flickernya di menit kali ini. Karena dia hampir saja ter-expose, ter-pick off, ter-shutdown.
Dan untungnya satu buah flicker yang wise, satu flicker yang tepat menyelamatkan hari dia. Satu kali Defender Extract dikeluarkan untuk mengkagetkan seorang Brans. Seperti Brans terkejut terheran-heran memilih untuk menuju ke arah jungle. Dan seperti Godiva mau memaksakan dapetin satu buah turret. Berhasil dilakukan, turret di tengah akhirnya didapatkan oleh tim Aura Fire. Dan lihat, Gold bahkan diuntungkan oleh Aura Fire dengan tidak terlalu jauh. Hanya 1.100 gold saja. Talia, silakan. Wow, yes, dan ini kalau kita lihat dari segi damage deal-nya, Matt ternyata sebagai Esmeralda yang justru memimpin di angka 46.000, sementara itu di area top lane Rainbow-nya sudah mempop Electro Final Blow untuk defense skill-nya Variety. Justru di sini kalau kita lihat dari damage deal-nya dia posisi kedua, berarti akankah di sini Matt akan menjadi lini damager terdepan bagi Bigetron Alpha, mengingat pastinya Esmeralda bakal mencoba untuk membuka inisiasi dengan darahnya yang cukup tebal, tapi real time win probability by Samsung Galaxy S series kita melihat banyak banget yang ngevote ke arah tim Aura, 65% bahkan di sini Ranger Mas. Yes. Tapi ini hanya probability, kapanpun bisa berganti. Tapi setup yang dilakukan Aura Fire harus seperti ini terus kalau mereka yang memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena Aura Fire selalu setup yang tepat, tapi Variety bahwa coba di-gank. Lihat Dream sudah mengeker begitu saja, mencoba diloncatin, tapi ternyata ada informasi retreat dilakukan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka menarik mundur pasukannya. Jangan sampai termakan oleh berwayuan bualan dari Aura Fire yang bukan Aura. Sedangkan di bottom lane, Rafa telah dikeluarkan untuk menyelamatkan hari dari seorang Godiva. Kalau Godivanya tumbang di sana, ini bakal menjadi Lord untuk tim Bigetron Alpha. Lihat, Rainbow di 1-by-1 situation kali ini. Rainbow bakal coba kabur dengan knife for 9 dan bahkan Electro Final Blow harus dikeluarkan. Rainbow tak kuat menahan swap test yang dilakukan oleh seorang Variety. Terlalu sakit mungkin hidung dan juga semua mulutnya kali ini, Talia. Waduh, tapi kalau kita lihat kali ini Lord sebentar lagi akan hadir. Dreams akan menjadi bulan-bulanan, kah menjadi lini terdepan. Samsak aja enggak, tapi ternyata masih bisa bertahan. Dan bahkan Immortalnya enggak pecah, masih cukup sustain dengan adanya setengah HP. Dia harus kembali ke belakang, sementara Kira sudah mendapatkan lagi satu buah item defense-nya. Sudah mempunyai anti kiras, dan kalau kita lihat dari kedua tim sudah hampir full slot item ya Om Wawa. Oke, betul banget. Karena sudah mendekati dengan menit yang ke-20 juga untuk Lordnya kali ini. Masih di POC juga. Gue rasa ini bukan menjadi komit yang bagus untuk Aura Fire kalau mereka mau mencoba sekarang. Karena linknya masih ada di top lane, lagi duel 1v1, lagi buy one dia. Dengan Benedetta Rainbow yang lagi kejar-kejaran di top lane itu seru banget. Wow, apa yang terjadi di bagian atas ini? Berhasil dapat kalau seorang Variety dan bahkan kali ini di Retribution. Devil's Outlet yang wise berhasil mendapatkan satu buah Rainbow. Lihat 50 detik tapi tidak ada Retribution. Meanwhile Variety bakal memasak untuk melakukan split push di arah top lane. Lihat Kaditanya bakal coba nge-cutting kalau ketika pemain Bigetron Alpha betul sekali udah coba di-cutting. Ada Kak Buki di depan sana. Godiva masih mencoba untuk menahan. Variety menunggu momentum. Tapi lihat Kak Buki bakal coba masuk orang Ripo. Dan Keira bakal mencicil poke damage sedikit demi sedikit ke arah Turtle yang udah berubah menjadi Lord. Tyrant dikeluarkan. Variety, what are you doing? No. Variety gak punya tembak softland. Variety tumbang di sana tidak tepat. Dan bahkan Bigetron Alpha yang take over Lord satu kali ini. Para Bigetron Alpha, stand by your position. Ada seorang di depan sana. Pada saat dikeluarkan, datang dari pilihan. Dan Brans pun tertumbangkan. Brans menjadi kepingan debu di sini. Dream pun menjadi pilihan yang sama. Kira bakal ditumbangkan. Immortality 2 harus mencari dari Bigetron Alpha. Dan ternyata kali ini Ripo Lord di sana masih menyelamatkan harinya. Dreams pun harus hilang. Ditelan bumi digeprek menjadi Dreams geprek pedas dengan cabai yang level 3. Para pemain dari tim Aura Fire bakal mendapat lagi keuntungan, bakal standby lagi karena Bigetron Alpha sudah kehilangan momentum mereka untuk mendapatkan Lord untuk kali ini. Talia. Yes, mereka sudah mendapatkan Lord. Akankah menjadi momentum mereka untuk memenangkan game yang ketiga? Karena kali ini dari Bigetron nampaknya masih berhasil untuk mengamankan purple buff-nya. Facehugger gagal untuk mencuri. Oh wow, Lordnya ternyata di reset tadi. Tapi ternyata Kadita di area bottom lane dia harus menerima punishment dari seorang Matt. Mencoba untuk dipasangkan aja di commit. Tapi kali ini sudah datang Esmeralda dari area bottom lane. Padahal saya pun di pop up untuk mempercepat mengamankan Lord. Tapi akankah bisa? Sudah ada Black Dragon Form untuk memporak-porandakan lini terdepan. Untuk menzoni, bentuk dari pikiran Alpha di sini Ranger Mas.
Dan bahkan tadi satu buah Polystar tercancel oleh Kabuki. Permainan yang luar biasa. Kabuki bakal coba dikumpulkan begitu saja. Kabuki hilang. 2 hilang dari tim Aura Fire. Walaupun mereka mendapatkan Lord, ini bakal menjadi Lord yang berat. Mungkin saja Lord kali ini hanya bisa ditahan saja, tapi nggak bisa nge-push ke arah backline dari tim Bigetron Alpha. Orange bakal coba dicolong oleh seorang Matt. Ripo hilang Piragarmonya. Keira bakal di garis depan. Immortality udah ada, tapi dan kita lihat di sini Keira harus pulang, memaksakan keadaan nggak baik. Rezit Tauban, Tyrant dikeluarkan dan Immortality-nya pecah. Nggak ada malah bantuan. Jasa didapatkan. Menunjukkan suara Brans. Wanita bahkan variasi berhasil mencuri Brans di backline dari tim Bigetron Alpha. Masih dengan satu buah Peace Boys dan juga satu buah Deviant Sword yang dilakukan Variety save the game untuk tim Aura Fire. Kali ini Talia. Yes, kali ini sudah tidak ada Brand, sudah tidak ada jungler bagi Bigetron Alpha. Begitu pula Rainbow yang langsung mempop up Electro Blow-nya hanya untuk defensif. Sementara Godiva mencoba untuk zoning di lini terdepan, membuka face check. Sudah mendapatkan satu buah Holy Crystal dari Facehugger. Ini pada right track dari Aura Fire bakal sakit banget. Dan inilah momen ketika sudah ada dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata combo combronya gak berhasil di arah top lane, bahkan di arah mid lane. Semua minionnya berhasil di-clear oleh seorang Esmeralda. Para pemain tim Bigetron Alpha terselamatkan lagi dan lagi untuk hari ini. Hard game untuk tim Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Dan tim real time win probability-nya 71%. Wow, ini besar banget loh Bung Wawa. Betul, 71%. Karena memang apa ya, untuk Bigetron Alpha mereka sulit untuk bisa kembalikan keadaan, mengingat Bransnya yang selalu menjadi bulan-bulanan dengan adanya 2 spell Petrify. Itu spell di sana khusus untuk nangkepin khusus agar tidak bisa bergerak juga. Gak cuma Brans, pastinya Rainbow dengan Beneditanya bisa dibuat jadi batu. Oke, dan Tyronet saya gak berhasil. Flicker berhasil dikeluarkan oleh seorang Keira ke arah belakang, menyelamatkan hari dari seorang Keira. 120 detik tidak ada flicker. Dan lihat, Purple Buff udah dikasih ke arah seorang Matt yang bakal bergerak dengan bebas saat ini. Ini bisa kita bilang posisi Bigetron Alpha sama Aura Fire. Memang dari win probability mereka masih menangkan 71%. Tapi Bigetron Alpha secara nggak langsung mereka mengamankan laningnya dengan aman. Lihat, ketika Bigetron Alpha di posisi yang kalah seperti ini, laning mereka tidak ada yang sedikit pun kalah. Clear minion dengan konsisten dan disiplin berhasil setidaknya membuat minion-minion mereka masih tetap mendorong. Cuma minusnya dari Bigetron Alpha tidak bisa melakukan split push, karena Rainbow sekalipun akan sadar dia bakal bisa di pick off asal-asalan oleh seorang Variety di menit yang ke-21 Talia. Wow, yes, ini kita memasuki late game yang mana sudah memasuki menit ke-21, pick off yang terjadi, responnya bakal lama banget. Jadi dari kedua tim yang pasti harus lebih berhati-hati lagi, mengingat kali ini sudah ada Electro Final Blow yang di pop up dan punya sekarat. Untungnya di sisinya masih ada seorang Matt untuk membantu mempergerakan dari seorang Benedetta kembali ke belakang. Sementara dari segi item dari kedua tim bahkan udah lengkap banget, dari Esmeralda sampai udah ngebikin ke arah Blood Wings, yang mana ini bakal menjadi damage dealer terbesar bagi item magic yang bisa dikantongi oleh Esmeralda. Tidak ada satu buah Oracle full item magic. Apakah kali ini Esmeralda akan menjadi lini terdepan yang cukup kuat, atau justru lebih memfokuskan ke magic damage-nya aja, mengingat 24 detik lagi Lord akan hadir. Akankah didapatkan oleh Bigetron atau Aura di sini, Om Wawa? Oke, dan dari itemnya juga ya, Nathan di sini hanya akan mengandalkan Wind of Nature untuk bisa menghindar. Cuma kita tahu banget, Petrify, balik lagi Godiva dengan Kabuki yang membawa Petrify. Sekali ada Black Dragon Form, Petrify-nya dipencet, tadi kita bisa melihat adanya Feather Airstrike, langsung mengcover juga dan bisa menciptakan point kill. Jadi, gue rasa Wind of Nature tidak akan terlalu menyelamatkan Nathan, tapi at least bisa nge-buy time 1-2 detik ke depannya. Dan ini dia untuk Lord yang bakal spawn sebentar lagi, Oji. Oke, langsung saja kita lihat, ternyata Kabuki langsung tarik ulur, dia langsung ngeluarin Blade Dragon Form menyelamatkan dirinya. Dan kalau menurut aku pribadi, Keira nggak boleh terlalu depan seperti ini. Ingat, nggak ada backup dari Feather Airstrike, nggak ada backup dari Kabuki, dan bahkan perebutan seorang Little Wonder aja sampai harus dipaksa dengan lethal counter. Mereka nggak mau ngasih sedikit pun space, mereka nggak mau ngasih sedikit pun posisi untuk seorang Bigetron Alpha. Dan kalau bisa kita lihat, Godiva udah punya Genesis One, Variety bakal coba masak orang Rainbow, Variety langsung tembak sampai ke arah belakang, Electro Final Blow, dan ternyata 2 di arah belakang menyelamatkan. Satu buah Variety pun tak mampu, masih ada immune, masih ada satu buah Deviant Sword, Pinch Poise bahkan dikeluarkan. Tapi informasi yang sudah pasti didapatkan dengan jelas adalah tidak adanya Tempest of Blade untuk seorang Variety. Godiva
membuka vision, memberikan informasi. Keira pun juga sama dengan masuk. Masih ada lethal counter. Dan bahkan Brans pun setengah darah mereka. Falling Salmon dibuka. Menuju ke arah seorang Pesager. Dipasang oleh seorang Matt. Kabuki ke arah belakang. Brans dituju dan bahkan dipecah belah. Kedua bot lanernya memaksa war ini untuk berbeda. Dan bahkan bottom lane didapatkan oleh Rainbow. Lihat war yang dipasangkan membuat Rainbow fokus menuju ke arah turretnya. War Rainbow tapi datang sudah ditumbangkan di depan sana. Matt menjadi pilihan kedua. Tapi ternyata Matt stay strong. Rainbow mencoba untuk membantu. Kabuki menjadi pilihan. Kabuki mortality-nya harus pecah di tengah sana. Meanwhile Keira ditarik mundur untuk menaruh posisinya di arah bottom lane untuk menyelamatkan satu buah sumber diri inhibitor. Variasi berhasil menyelamatkan satu buah buffnya. Dan bahkan Alta pada flow ke arah belakang. Tapi ternyata Variasi tak boleh terlalu nafsu birahi. Seperempat darah terakhir. Dan Persoalan dikeluarkan. Menuju ke arah sana. Gak ada lagi Persoalan dan bahkan Variasi masuk di arah mid lane Talia. Yes, dan dia kali ini sudah hilang satu buah jungler dari Aura Fire Bigetron. Akankah mereka mencoba untuk memaksakan Lord yang kali ini karena Aura Kiera bersama dengan Facehugger mencoba untuk nampaknya membait ke area seorang Lord. Coba ditarik aja, akankah ini menjadi Lord yang di reset atau bakal dikomit mati-matian oleh Aura Fire mengingat Ripo di zoning out keberadaannya oleh Godiva dengan ada satu buah Rope Wave sudah datang. Kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha ke area Lordnya mencoba untuk melakukan kontes. Sudah ada langsung final blow juga datang dari seorang Benedetta. Riponya sekarang tapi masih punya satu buah immortal. Udah ada palisan muka depan dari seorang Matt. Tapi ternyata Lordnya masih berhasil diamankan. Dan bahkan kali ini lihat Ripo nya gak bisa bertahan menuju ke arah belakang. Ripo mau coba Benedetta berhasil mendapatkan 1-2 harus hilang. Rainbow gak boleh pulang dan Rope Wave dari seorang Godiva save dan day. Satu buah Lord diamankan oleh tim Aura Fire tanpa ada retribution dari kedua belah pihak. No retribution is real di tim fight kali ini. Talia. Yes, retribution is real. Aura Fire berhasil untuk mengamankan dari segi Lordnya. Wow, tanpa adanya satu buah pertumpahan darah yang terlalu berarti datang dari Aura Fire karena mereka kali ini berlima langsung menggempur ke area base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Kiranya sekarang tapi masih berusaha untuk mendapatkan life steal di area depan dengan ada satu buah Cyclone Sweep. Satu buah Paralyze juga di pop up Dreams-nya. Cukup sekarat di area depan, coba untuk menahan aja, tapi ini sudah datang Variety. Gofranya tumbang sudah hilang after laner. Begitu pula dengan adanya Rainbow yang nampaknya harus pecah dari segi mortalnya. Dan ini dia, base-nya. Berhasil mengamankan game yang pertama. Kemenangan untuk tim Aura Fire untuk pertama kalinya di